Aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Sulut ricuh. Sidang perdana kasus korupsi dana hibah Sinoda Gemim. Stephen Dandel definitif Sekda Kota Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 6 September 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara ricuh. Polisi terpaksa membubarkan massa karena sudah melewati batas waktu untuk memberikan aspirasi Senin sore. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Sulawesi Utara di kantor DPRD Sulut Senin 1 September 2025. Masa aksi terlihat memadati kantor DPRD Sulut tepat di bagian depan dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Masa meminta untuk masuk ke kantor DPRD Sulut untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan para anggota DPRD. Namun setelah beberapa kali dilakukan negosiasi, pihak anggota DPRD hanya meminta perwakilan massa dan sebagian tetap tidak diizinkan masuk. Mendekati pukul 18.00 kericuan pun terjadi. Massa tetap berupaya untuk masuk ke kantor DPRD. Saling dorong pun terjadi antara massa dan aparat kepolisian. Kericuan ini diwarnai lemparan batu dan botol minuman. Menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi kalian. Karena penyampaian kebebasan itu untuk menyampaikan pendapat itu diatur dengan undang-undang. Bahkan undang-undang internasional, United Nations International Council pasal 19, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 ya. Tapi ada aturan. Oke? Disampaikan dengan damai, santun, beretika. Maka di kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menerima teman-teman dalam bentuk perwakilan. Dalam aksi unjuk rasa ini, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya membubarkan DPR, mengevaluasi kenaikan tunjangan anggota DPR, dan sejumlah aspirasi lainnya. Di sini ingin merespon terkait isu-isu yang bergejolak di skala nasional. Maka dari itu, aksi di sini kami datang itu amarah datang Sulut itu untuk membentukkan aksi damai, menyampaikan aspirasi terkait dengan poin-poin tuntutan yang dimana terkait kenaikan tunjangan, terus brimob kepolisian terkait dengan para korban begitu. Selain itu, kita juga ingin mencegah terjadinya darurat militer yang ada di Sulawesi Utara maupun di nasional. Karena kenapa? Sekarang kita bisa melihat aparat militer sudah turun di asi-asi. Di Jakarta, di daerah sudah menunjukkan kekacauan. Maka dari itu, amarah Sulut ini ingin menyampaikan aspirasi dengan poin-poin tuntutan yang ada nanti, yaitu dengan aksi damai. Setelah selesai batas waktu pukul 18.00, pihak kepolisian pun membubarkan massa yang masih berada di depan kantor DPRD dengan melepaskan tembakan gas air mata. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Senin sore berakhir ricuh. Para pendemo melempar petugas dengan material batu dan botol minuman untuk membubarkan massa saat Brimob Polda Sulut menembakkan gas air mata. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan sejumlah aliansi masyarakat serta pengemudi ojek online di depan kantor DPRD Sulut Senin 1 September 2025 berakhir ricuh. Sejak siang hingga sore, massa bertahan di lokasi menuntut agar aspirasi mereka diterima langsung oleh anggota DPRD. Meski berulang kali mendapat imbauan untuk membubarkan diri hingga pukul 18.00 WITA, massa enggan meninggalkan area gedung Dewan. Aparat kepolisian kemudian mengambil langkah tegas dengan mengerahkan 3 kendaraan taktis, water cannon, serta menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Mereka sudah
diberitahu persuasif, tidak mau dan tidak mau, ya kami dorong sampai sejauh 5 kilo, masih ditutup kan waktu temukan batu, kita pakai anti anarkis untuk kita main. Kondisi sekarang seperti apa? Alhamdulillah puji Tuhan aman. Pihak kepolisian menegaskan langkah pembubaran dilakukan sesuai aturan, mengingat izin aksi hanya berlaku hingga pukul 18.00 WITA. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi turun langsung menemui mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulut. Kapolda meminta mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar. Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi ikut memantau langsung aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di kantor DPRD Sulut. Kapolda juga terlihat turun ke depan pintu gerbang DPRD Sulut untuk menemui mahasiswa. Kapolda meminta mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan benar. Kapolda mengajak kepada mahasiswa untuk tetap memelihara Kamtipmas. Tapi juga ada kewajiban, yaitu salah satunya menjaga keamanan dan termasuk keselamatan warga negara. Ya. Kalian semua ini adik-adik saya. Nanti suatu saat juga adik-adik mahasiswa ini akan estafet jengtorang. Mungkin nggak sampai 5 tahun ada. Ini tamang-tamang juga yang akan masuk anggota DPR. Ada mungkin juga yang ganti saya sebagai Kapolda kan. Jadi saya jamin adik-adik silakan membawa aspirasi dengan mempedomani peraturan. Hal yang sama dilakukan oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen yang turun langsung menemui mahasiswa saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Ia mengatakan aspirasi tetap akan didengarkan anggota DPRD meski hanya perwakilan mahasiswa. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu diatur undang-undang, ya. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, sangat jelas. Secara hukum internasional juga sangat jelas, United International Covenant on Civil and Political Right, ya, bahwa penyampaian aspirasi itu kan tidak akan merubah substansi pada waktu mereka menyampaikan lewat perwakilan. Apa yang menjadi yang ingin mereka suarakan, mereka sampaikan aja perwakilan, kan tidak akan merubah. Dan itu lebih terarah kita berdialog. Karena anggota dewan semua hadir ini, walaupun reses, kita tunda untuk reses semua karena kepentingan bersama untuk bangsa negara ini dan kewajiban kita untuk menerima mereka. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kota-kota Mobagus, Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa dalam aksi mereka menuntut untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM secara transparan dan perubahan kebijakan yang membebani rakyat. Masa memulai long march dari pusat kota menuju kantor wali kota Kota Mobagu, kantor Polres hingga ke gedung DPRD Kota Mobagu. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kota-kota Mobagus, Sulawesi Utara turun ke jalan melakukan aksi long march dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman. Masa bergerak menuju ke kantor wali kota Kota Mobagu, Polres hingga ke DPRD Kota Mobagu. Masa juga membakar ban bekas di depan kantor DPRD Kota Mobagu sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Dalam aksi, ratusan mahasiswa ini menuntut dan mendesak Polri mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di tubuh Polri. Masa juga menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada buruh, serta rencana kenaikan pajak yang dianggap hanya akan membebani rakyat. Siswa kota-kota Mobagu hari ini yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat, tindakan-tindakan arogansi, represivitas daripada aparat kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk mengayomi masyarakat itu kemudian ditindak tegas dan dibuka secara transparansi mungkin bagaimana kemudian tindak lanjut dari penanganan terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran HAM tersebut. Termasuk seperti itu. Hal-hal yang mengenai merugikan orang banyak, merugikan masyarakat, merugikan publik, itu tentu juga ditolak oleh mahasiswa hari ini yang turun aksi pada hari ini. Selain melakukan orasi di depan kantor DPRD Kota Mobagu, massa secara tertib masuk ke dalam kantor DPRD untuk berdiskusi dengan 25 anggota DPRD. Kami memang memaklumi dan memahami apa yang menjadi suasana batin dari adik-adik kaum mahasiswa
dengan isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Artinya mereka juga mempunyai kekhawatiran, mereka juga mempunyai keresahan tentang seluruh kebijakan-kebijakan yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat. Sehingga dari persoalan-persoalan itu timbul niat mereka untuk menyuarakan dan melawan segala bentuk penindasan, dan konsekuensi dari itu akhirnya kita sama-sama memang sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi di daerah-daerah lain. Dan tentu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Umbagu berkomitmen akan menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang mereka sampaikan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI Polri meski jumlah massa cukup besar. Aksi mahasiswa berlangsung tertib hingga selesai. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi sidang perdana kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Sidang perdana 5 terdakwa kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim telah memasuki tahap pembacaan dakwaan. Sidang yang berlangsung Jumat pekan lalu merupakan awal dari peradilan untuk menentukan nasib dari para terdakwa. 5 terdakwa kasus korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim tahun anggaran 2022 hingga 2023 menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Kelima orang tersebut didakwa menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, orang lain dan atau korporasi. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar 8,9 miliar rupiah. Sidang perdana menjadi langkah awal dalam proses peradilan yang akan menentukan nasib para terdakwa. Jadi sidang perdana kalau yang kemarin kita hanya mengira-ngira tentang dugaan tindak pidana, ini sudah tercantum dalam surat dakwaan. Jadi dakwaan itu adalah mahkota dari persidangan itu sendiri. Dan hakim tidak dapat memutuskan lebih atau kurang daripada surat dakwaan. Dan seandainya ketika surat dakwaan itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang ada, maka bisa saja dakwaan itu batal. Jadi itu kan dakwaan sebelumnya sudah ada pada kami. Dan di situ perbuatan hukum dari Hein Harina, kalau saudara-saudara baca jelas dalam dakwaan, dia tidak berjalan sendiri. Jadi di situ ada sekretaris, ada bendahara. Dalam artian perbuatan hukum yang dilakukan itu adalah kelembagaan, bukan Hein Harina pribadi. Sidang selanjutnya diagendakan Rabu 10 September 2025 dengan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Manado. Sidang kali ini dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Paten Sili. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Puluhan orang yang terjaring dalam operasi gabungan pengawasan dan penertiban gangguan masyarakat di Kota Manado akhirnya menjalani sidang tindak pidana ringan di tempat yang digelar di Taman Kesatuan Bangsa Kecamatan Wenang Jumat sore pekan lalu. Sidang terbuka ini diikuti puluhan warga yang terjaring operasi gabungan penegakan peraturan daerah yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Ronald Masang, didampingi panitera dan penyidik PNS dari Satpol PP Manado. Para pelanggar perda ini terjaring dalam operasi gabungan di sejumlah wilayah di Kota Manado dalam beberapa pekan belakangan. Dari 30 pelanggar perda yang seharusnya mengikuti sidang tipiring di tempat, hanya 21 yang hadir, sementara 9 lainnya mangkir. Tadi sudah selesai kegiatan tindak pidana ringan berlokasi di TKB Kecamatan Wenang. Dalam kegiatan tindak pidana ringan sudah kami Satuan Polisi Pamong Praja membawa pelanggar-pelanggar itu ke sidang tipiring berjumlah sekitar 30 kasus, terdiri dari pelanggar Perda 1 Kota Manado tahun 2021 tentang
pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Kedua, Perda 2 2019 tentang ketetapan ketentuan dan Perda 2 2021 tentang penjualan minuman beralkohol. Puluhan pelanggar Perda ini terbagi atas 4 orang dinyatakan bersalah melanggar Perda nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. 5 orang dinyatakan melanggar Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan sisanya 21 orang dinyatakan bersalah dan melanggar Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, polisi akhirnya menangkap 2 orang terduga pelaku pengancaman terhadap seorang warga asal desa Wiaulapi, Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam sejenis pisau. Gerak cepat petugas Polsek Tareran berhasil menangkap kedua terduga pelaku pengancaman setelah menerima laporan korban melalui pemerintah setempat. Satu terduga adalah pelaku pengancaman, sementara satu temannya adalah pembuat senjata tajam yang digunakan terduga pelaku. Untuk kegiatan hari ini kami memang melaksanakan penangkapan. Kami mengamankan ini ada 2 tersangka. Sesuai aduan tadi malam, sekitar jam 1, itu ada masyarakat datang mengadu bahwa telah menjadi korban pengancaman di wilayah Tareran, khususnya di Lapi. Pengancaman tersebut, tersangka ini menggunakan sajam, jenis pisau penusuk. Jadi tadi malam sempat kami cari, yang bersangkutan ternyata lari. Dan selanjutnya, tadi subuh, ketika yang bersangkutan pulang ke rumah, kami langsung amankan. Korban mengaku sebelum melakukan tindakan pengancaman, terduga pelaku membuat keributan dan telah dipengaruhi minuman beralkohol. Pelaku lewat di depan rumah, buat keributan di depan rumah. Saya dengan teman-teman keluar dari rumah, mengambil tindakan, mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Kemudian kami kembali lagi ke rumah. Setelah itu pelaku muncul kembali, sudah membawa sajam. Pelaku mengancam dengan sajam. Kemudian setelah itu kami melapor di pihak pemerintah, dan setelah itu kami melapor di pihak kepolisian. Menurut saya tadi malam pelaku sudah ada pengaruh minuman alkohol. Kedua terduga telah ditahan di Polres Minahasa Selatan dan atas perbuatan mereka dikenakan pasal pengancaman dan kepemilikan senjata tajam. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Stephen Dandel definitif Sekda Kota Manado akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Wali Kota Manado Andre Ango mengambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel sebagai Sekda Kota Manado yang definitif. Dalam agenda ini, Wali Kota juga melantik 8 orang ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkup Pemkot Manado. Wali Kota Manado Andre Ango merombak susunan kabinet di pemerintah Kota Manado dengan melantik 8 aparatur sipil negara di jabatan pimpinan tinggi Pratama. Selain melakukan perombakan, Andre Ango juga mengambil sumpah dan jabatan Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel sebagai Sekda definitif. Sebelumnya Dandel merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dan dipercaya sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Manado. Sebelum berkarir di Pemkot Manado, Dandel dikenal masyarakat Sulut sebagai birokrat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan merupakan juru bicara COVID-19 Pemprov Sulut. Sementara 8 ASN yang dilantik adalah Sonita Kumansang sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Novli Siwi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Peter Bart Asa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Novianti Mongkaus sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Konstantin Doali sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Manado, Stephen Tumiwa sebagai Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Valdi Kasim sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koni Lantus sebagai staf ahli bidang hukum dan politik Kota Manado. Menyampaikan selamat bertugas untuk Pak Sekot dan rekan-rekan yang baru dilantik. Bukan selamat menikmati, selamat bertugas. Saya berharap bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, ini adalah pilihan. Jadi saya berharap tentu yang terbaik dari rekan-rekan sekalian dalam kita membangun dan melayani Kota Manado tercinta. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat bertugas, lakukan tugas rekan-rekan sekalian sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, selurus-lurusnya, ikuti semua peraturan yang ada, segera pelajari bidang masing-masing, dan ikuti semua aturan-aturan yang terkait. Upacara pengambilan sumpah dan jabatan kali ini dihadiri Asisten 3 Pemprov Sulut Franciscus Manumpil, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, dan jajaran ASN di lingkup Pemkot Manado. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI Laksdia TNI Irfansyah mengapresiasi relawan penjaga laut Nusantara atau Rapala Minahasa Utara atas respon cepat dalam membantu mengevakuasi penumpang korban terbakarnya KM Barcelona 5 di perairan Pulau Talise pada beberapa waktu lalu. Kepala Bakamla Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Irfansyah menegaskan peran vital relawan penjaga laut atau Rapala sebagai mitra strategis. Irfansyah mengatakan Rapala diharapkan menjadi kepanjangan tangan Bakamla dalam menjaga keamanan serta keselamatan maritim di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Rapala ini bertujuan memperkuat pengawasan dan respon cepat terhadap berbagai isu kelautan. Relawan ini akan berfungsi sebagai mata dan telinga di lapangan, menyampaikan aspirasi serta laporan terkait kondisi laut. Bakamla juga mengapresiasi kinerja Rapala yang dengan sukarela dan cepat dalam membantu proses evakuasi para korban dalam tragedi kebakaran kapal KM Barcelona di perairan Talise. Ini khusus nih Rapala di Minahasa Utara ini. Ini benar-benar namanya sudah sampai ke Jakarta, sudah sampai ke istana bahkan. Karena kemarin bersama dengan anggota Bakamla, Rapala Minahasa Utara ini juga ikut bahu-membahu, kerja keras, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, membantu waktu ada KM Barcelona 5 kemarin terbakar di laut. Mereka turun tangan, itu sangat membanggakan dan membahagiakan saya sendiri. Ya, selain itu juga terharu juga sebenarnya melihat luar biasa. Sementara di tempat lain mungkin prestasinya belum bisa menyamai. Ini Rapala yang sementara masih berprestasi dan punya nama baik sekali di pemerintah pusat. Kedepan Bakamla RI berencana memprogramkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para relawan. Program ini mencakup pelatihan menyelam, kesempatan untuk mengikuti kapal patroli, serta membantu di kantor Bakamla. Selain itu, mereka juga akan dilibatkan lebih jauh dalam upaya membangun daerah, memperkuat sinergi antara Bakamla dan masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Bupati Minahasa Utara Jona Ganda menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan ini dilakukan di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara Rabu pagi. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni akan menyasar sebanyak 45 warga penerima manfaat. Dengan pembagian, 35 rumah tidak layak huni dibangun melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2025 di Dinas Perkim Minut, 8 RTLH dibangun melalui mekanisme pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Selain itu, Pemkab Minut melalui Dinas Perkim akan membantu rehabilitasi 2 rumah warga yang terdampak bencana masing-masing di Desa Watu Dambo dan Tanah Putih. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 7 perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan salah satu program Astacita Presiden Prabowo, yakni menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Ini adalah inovasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Perkim kita, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus kita mensukseskan program ke-6 Astacita dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, dalam memenuhi 3 juta rumah layak huni. Dan ini kita lakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, kita bangun bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dan pada saat ini kita mengajak perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi untuk membantu masyarakat dalam membangun rumah tidak layak huni. Di samping itu, kita lakukan MOU kerjasama sehingga ini mengikat. Saya sangat apresiasi program yang baik dan cemerlang dari Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Dan tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati bahwa semua desa di Lingkar Tambang akan kita bangun 2 bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah akan memilih rumah mana yang layak sesuai dengan kriteria dan kita akan bangun selama masa kepemimpinan Bapak Bupati. Sehingga paling kurang ada 40 sampai 50 rumah yang akan kita bangun. Sementara itu, salah satu warga penerima bantuan program RT-LH mengaku tidak menyangka karena dirinya boleh menjadi warga yang terpilih untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah. Sangka-sangka sih kalau orang termasuk di dalamnya mendapat bantuan RHTL. RT-LH. RT-LH ya, rumah tidak layak huni. Mungkin orang senang, no, di balik itu orang harus senang. Puji Tuhan orang per rumah yang memang ya dikatakan memang rumah tidak layak huni, karena kalaupun ada banjir, kalaupun ada hujan besar itu orang per rumah memang tergenang banjir, no. Dalam acara ini turut dilakukan peluncuran program inspirasi atau inovasi pembiayaan stimulan Rumah Swadaya Minahasa Utara yang merupakan skema kolaboratif Pemkab Minut dengan perusahaan swasta yang secara sukarela siap membantu secara berkelanjutan dalam perbaikan RT-LH. Yana Mingke Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anata Samewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.